Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tiara Veronica dengan NPM 1962201064, kelas akuntansi 6B, prodi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baiklah, izinkan saya untuk sedikit menjelaskan sebuah materi yang sudah saya rangkum menjadi sebuah PPT yang berjudul Persekutuan, Pembentukan Operasi, dan Perubahan Anggota pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Baiklah, untuk yang pertama itu ada pengertian persekutuan. KUHP Perbab 8, bagian 1, pasal 1618 menyatakan persekutuan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang setuju untuk menginvestasikan sesuatu ke dalam usaha dan laba yang diperolehnya dibagi antara mereka. Nah, dari definisi yang sudah saya sebutkan tadi dapat dibagi menjadi 3 faktor terpisah, yaitu yang pertama gabungan 2 orang atau lebih, yang kedua untuk menginvestasikan sesuatu, yang ketiga usaha untuk laba. Nah, salah satu contoh bentuk persekutuan di Indonesia adalah CV atau persekutuan komoditer, yang merupakan suatu bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barangnya kepada seseorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan yang bertindak sebagai pemimpin untuk mencapai tujuan bersama dan tingkat keterlibatannya yang berbeda-beda. Untuk materi yang kedua itu ada ciri-ciri persekutuan. Berdasarkan contoh yang tadi sudah saya sebutkan di pengertian pertama, itu ada ciri-ciri dari CV atau persekutuan antara lain. Yang pertama ada keanggotaan. Pada CV itu ada 2 orang, yakni diantaranya anggota pasif dan anggota aktif. Yang kedua ada sekutu yang aktif merupakan anggota yang aktif dalam mengelola perusahaan. Yang ketiga itu ada sekutu yang pasif, hanyalah anggota yang menanamkan modalnya saja. Nah, yang terakhir itu ada tanggung jawab sekutu aktif tidak terbatas dengan tanggung. Baiklah, lanjut untuk materi yang ketiga itu ada karakteristik persekutuan. Sifat utama atau ciri khas persekutuan itu sendiri dibagi ada 7 ciri. Yang pertama itu adalah mutual agensi atau perwakilan bersama, yang berarti masing-masing sekutu menjadi agen atau wakil dari persekutuan untuk tujuan usaha. Yang kedua itu ada limited life atau umurnya terbatas, yakni persekutuan berlangsung selama individu-individu yang mengadakan persekutuan masih ada dan menghendaki. Yang ketiga itu ada unlimited liability atau tanggung jawab tidak terbatas, yakni tanggung jawab antar anggota tidak terbatas pada jumlah investasi dalam persekutuan. Yang keempat itu ada ownership of interest in a partnership, yakni kekayaan yang telah disetor dalam persekutuan itu sendiri bukan lagi milik penyetor, melainkan milik semua sekutu. Yang kelima itu ada participant of partnership profit, yakni masing-masing sekutu mempunyai hak dalam membagi laba atau rugi di dalam persekutuan. Yang keenam itu ada right to dispose of partnership interest, yakni masing-masing sekutu mempunyai hak untuk menjual atau memindahkan haknya atas modal dan hak atas laba kepada orang lain atau orang lain baik sekutu maupun bukan. Yang terakhir itu ada mutual liability, yakni semua sekutu bertanggung jawab atas utang persekutuan. Jadi, utang persekutuan adalah juga utang seluruh sekutu. Baiklah, untuk materi yang keempat itu ada karakteristik utama lain persekutuan. Berikut ini bagian KUHP Per dan KUHD yang terkait dengan pembentukan dan operasi persekutuan yang berkaitan dengan penghentian dan likuiditas persekutuan yang meliputi yang pertama ada perjanjian persekutuan. Yang kedua ada persekutuan sebagai entitas terpisah. Yang ketiga ada sekutu
adalah wakil atau agen persekutuan. Yang keempat itu ada kewajiban sekutu adalah kewajiban bersama. Yang kelima itu ada hak dan kewajiban sekutu. Yang keenam itu ada kewajiban sekutu yang dapat dialihkan dalam persekutuan. Nah, yang terakhir itu ada yaitu berhentinya sekutu. Baiklah, untuk materi yang kelima itu ada jenis-jenis persekutuan terbatas. Banyak orang lain mungkin menilai terjadinya kewajiban personal atas kewajiban persekutuan sebagai kerugian utama bisnis persekutuan. Karena alasan ini, kadang orang menjadi sekutu terbatas pada satu dari beberapa bentuk persekutuan terbatas. Persekutuan terbatas atau limit partnership adalah bentuk yang berbeda dari persekutuan dengan kewajiban terbatas, yaitu limit liability partnership. Nah, persekutuan terbatas limit partnership dalam persekutuan terbatas atau LV terdapat paling sedikit satu sekutu, namun satu atau lebih sekutu terbatas. Sekutu umum bertanggung jawab secara personal dan atas kewajiban persekutuan dan memiliki tanggung jawab hanya sampai dengan kontribusi modal, tapi tidak memiliki wewenang manajemen. Yang kedua itu ada persekutuan dengan kewajiban terbatas atau limited liability partnership atau LLP, yaitu persekutuan dengan kewajiban terbatas adalah di mana setiap sekutu memiliki tingkat perlindungan kewajiban yang sama. Nah, tidak ada sekutu umum atau sekutu terbatas di LLP, sehingga setiap sekutu memiliki hak dan kewajiban hak dan kewajiban sebagai sekutu umum, tapi dengan kewajiban hukum terbatas. Sekutu LLP ini tidak bertanggung jawab secara personal atas kewajiban persekutuan. Untuk materi yang pertama, yang selanjutnya itu ada akuntansi untuk pendirian persekutuan. Pada saat pendiri persekutuan, sangatlah penting untuk melakukan penilaian yang tepat terhadap aset-aset selain kas dan kewajiban yang disetorkan oleh masing-masing sekutu. Nah, setiap kontribusi dari sekutu akan menjadi kekayaan persekutuan dan dimiliki secara bersama. Persekutuan harus dapat memisahkan secara jelas antara kontribusi modal dan pinjaman yang diberikan oleh sekutu kepada persekutuan. Penting juga untuk memisahkan aset berwujud yang dimiliki oleh persekutuan dan aset tertentu yang dimiliki oleh individu sekutu tapi digunakan oleh persekutuan. Untuk pencatatan akuntansi atas aset berwujud atas persekutuan harus dijaga. Seperti pada berikut ini pencatatan investasi sekutu. Investasi para sekutu dalam berbagai bentuk dan wujudnya dicatat berdasarkan jumlah yang disepakati oleh para sekutu dalam persekutuan dan dinyatakan sebagai modal persekutuan. Yang kedua itu ada penggabungan perusahaan perseorangan menjadi persekutuan. Dibagi menjadi beberapa metode. Metode pembentukan persekutuannya itu dibagi menjadi dua metode. Nah, yang pertama itu ada meneruskan pembukuan salah satu sekutu. Yang kedua itu ada pembentukan membentuk pembukuan yang baru. Lanjut, yang selanjutnya itu ada akuntansi untuk operasi persekutuan. Sebuah persekutuan menyediakan jasa atau menjual produk untuk mencari keuntungan transaksi tersebut dicatat dalam jurnal dan buku besarnya. Sebagian besar persekutuan itu menggunakan akuntansi akrual dan prinsip akuntansi yang berlaku. Umumnya dalam pembukuannya itu karena prinsip akuntansi yang berlaku umum itu menghasilkan pengukuran laba yang lebih baik dibandingkan dengan metode akuntansi alternatif seperti basis kas ataupun bisnis kas yang dimodifikasi.
laporan keuangan persekutuan itu disusun untuk kepentingan sekutu dan terkadang kreditur. Lanjut, selanjutnya itu ada materi alokasi laba atau rugi kepada para sekutu. Yaitu laba atau rugi dialokasikan kepada para sekutu pada setiap akhir periode sesuai dengan perjanjian dalam persekutuan. Nah, jika terdapat dalam perjanjian bab 7 bagian 2 pasal 163 KUH Paper menyatakan bahwa sekutu berhak memperoleh sebagian laba atau rugi secara proporsional sesuai dengan jumlah yang dikontribusikan ke dalam persekutuan. Secara tidak langsung, semua sekutu memiliki perjanjian alokasi laba atau rugi. Perjanjian tersebut harus diikuti secara benar, dan jika ada yang tidak jelas, maka akuntan harus memastikan bahwa semua sekutu setuju atas distribusi laba atau rugi. Nah, banyak permasalahan dan perdebatan di kemudian hari yang dapat dihindari dengan menentukan secara hati-hati atas pembagian laba atau rugi dalam sebuah perjanjian persekutuan. Selanjutnya itu ada materi tentang metode distribusi. Nah, metode distribusi ini dibagi menjadi beberapa metode, yakni yang pertama itu merata, yang kedua itu ratio arbitrari atau perjanjian. Yang ketiga itu ada ratio modal, yang keempat itu ada bunga atau modal, bunga atau modal sisanya sesuai perjanjian. Nah, yang kelima itu ada gaji atau bonus bagi sekutu, sisanya sesuai perjanjian. Nah, yang terakhir itu bunga atau modal, gaji atau bonus bagi sekutu, sisanya sesuai perjanjian. Selanjutnya ada materi yang selanjutnya itu ada metode alokasi khusus. Beberapa persekutuan mendistribusikan laba bersih dengan dasar lain. Misalnya, kebanyakan kantor akuntan publik itu mendistribusikan laba dan dasar unit atau persekutuan. Seseorang sekutu harus memperoleh sejumlah unit dan tambahan unit yang ditugaskan oleh komite kompensasi dengan cara memperoleh klien baru untuk menyediakan persekutuan dengan keahlian di industri tertentu, bertugas sebagai managing partner atau menerima berbagai tanggung jawab yang lain. Untuk materi yang terakhir itu ada perubahan dalam keanggotaan, berhentinya atau pengunduran diri seseorang sekutu dari persekutuan itu menyebabkan pembubaran secara hukum atas persekutuan. Banyak persekutuan yang tetap melanjutkan operasi bisnisnya dan persekutuan mungkin saja membeli kepemilikan sekutu yang berhenti pada harga pembeliannya. Harga pembelian adalah nilai estimasi jika aset dijual pada harga sama dengan atau lebih besar dari nilai likuidasi atau nilai yang menjadi dasar penjualan seluruh bisnis jika bisnis tetap berjalan tanpa sekutu yang keluar tersebut. Yang kedua itu persekutuan diakhiri pada saat tersebut dengan pembayaran seluruh kreditur persekutuan yang penghentian bisnis. Baiklah, itulah sedikit materi yang saya jelaskan. Saya harap kalian yang menontonnya bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih sebelumnya sudah mendengarkan penjelasan materi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.